Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan Allah pada junjungan kita Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak semuanya ya, pagi ini kita bertemu lagi untuk membahas materi limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Pengertian mendekati hampir sedikit lagi atau harga batas yang sering kita dapati pada hitung limit fungsi aljabar kurang lebih adalah sebagai berikut. Limit fungsi ya, suatu limit fungsi X dikatakan mendekati A, itu ditulis semacam ini ya. Fungsi X mendekati A sebagai suatu limit bila X mendekati A dinotasikan yaitu ya, limit X mendekati A, fungsi X sama dengan A. Langkah-langkah untuk mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu dapat dihindari adalah satu, substitusi langsung, faktorisasi, mengalihkan dengan bilangan sekawannya, ini biasanya dalam bentuk kar ya, kemudian membagi dengan variabel pangkat yang tertinggi. Berikutnya ya, beberapa teorema limit. Bila limit X mendekati A, fungsi X sama dengan A, dan limit X mendekati A, Gx sama dengan B, maka limit X mendekati A, K fungsi X ya, K itu adalah konstante, sama dengan K dikalikan limit X mendekati A fungsi X. Maaf anak, ini kok di HP kok kacau tulisannya ya. Nanti aja saat luring kita bahas kembali ya secara detail. Ini sekarang kita pahami bentuk panah itu harusnya X panah A, jadi bacanya limit X mendekati A begitu ya. Nanti lebih jelasnya bisa kamu lihat di modul pengayaan ya. Jadi limit X berarti A, K fungsi X itu sama dengan K limit X berarti A fungsi X atau K konstante dikalikan A. Limit fungsi X plus minus Gx untuk X berarti A itu sama dengan limit X berarti A plus minus limit G mendekati A ya, sehingga menjadi A plus minus B. Berikut, jika terdapat limit fungsi X kali Gx untuk masing-masing X berarti A, hasilnya sama dengan limit fungsi X berarti A kali limit Gx berarti A, jadi sama dengan A dikalikan B ya. Pula kalau dibagi akan kita peroleh A dibagi B. Nah, jika dipangkatkan N pun begitu pula, sama dengan A pangkat N. Kalau limit X berarti A bentuk akar fungsi X, hasilnya juga menjadi akar A. Soal latihan sekarang ya, yang pertama, nilai dari limit X mendekati 2 untuk 3X adalah, itu berapa alternatif jawabannya? Jawabnya bagaimana? Limit X mendekati 2 ya,
limit X berarti 2 untuk 3X, maka X-nya cukup kita ganti dengan 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Atau bisa juga limit X berarti 2 untuk 3X sama dengan konstanta 3 dikalikan limit X berarti 2 dari limit X. X kita ganti 2, sehingga 3 kali dalam kurung 2 yaitu hasil dari limit X berarti 2. X-nya kita ganti 2 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah 2, limit dari X mendekati 2X plus 4. Itu alternatif jawabannya. Ya. Jawabnya, limit X mendekati 2 untuk 2X plus 4. X kita ganti 2 ya. Jadi 2 kali 2 ditambah 4 sama dengan apa? 8 ya. Tiga ya. Nilai dari limit X mendekati 3 untuk 6X min 2X. Ya, lantas jawabannya 6X dikurangi 2X bisa langsung kita kurangi ya, karena pangkatnya masing-masing variabelnya cuma 1 ya, jadi variabel X pangkat 1, sehingga itu bisa ditulis sama dengan limit X mendekati 3 dari 4X. X kita masukkan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Atau limit 6X min 2X untuk X mendekati 3 sama dengan limit 6X untuk X mendekati 3 dikurangi limit 2X untuk X mendekati 3 sama dengan 6 dikalikan 3. Ingat ya, X-nya 3 kita masukkan ke dalam 6X, jadi 6 kali 3 min 2 kali 3, 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Sekarang gimana kalau kita berhadapan dengan bentuk limit fungsi untuk 0/0. Jadi hasilnya bukan bilangan konstanta tapi 0/0. Jadi bentuk tak terhingga ya, tidak tentu. Jika fungsi X sama dengan X min A dari fungsi dari Hx ya, Gx sama dengan X min A dari Kx, maka limit fungsi X per Gx untuk X mendekati A, X kita ganti A ya, jadi A min A itu ya, sehingga kita peroleh tinggal hanya Hx per Kx untuk limit X mendekati A. Setiap X kita ganti A menjadi HA dibagi KA ya. Sekarang gimana kalau bentuk tak terhingga per tak terhingga? Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut ya. Untuk limit X dari tak hingga AX pangkat N plus BX pangkat N min 1 plus dan seterusnya plus konstante dibagi PX pangkat M plus IX pangkat M min 1 ditambah dan seterusnya sampai R ya. Hasilnya sama dengan R besar. Jika R besar sama dengan 0, pasti N lebih kecil dari M. Jadi N-nya lebih kecil dari M. Jadi misalnya N-nya 2, M-nya 3. X pangkat 2, Y pangkat 3 itu hasil sama dengan 0. Nanti dalam contoh soal akan kita bahas. Kemudian R sama dengan A per P. Jadi AX pangkat N, PX pangkat M. Jika hasilnya R itu sama dengan A per P, ya, maka pasti nilai N variabel X ya pada pembilang AX pangkat N, nilai N dibagi PX pangkat M, nilai N pasti sama dengan M. Dan jika R hasilnya tak terhingga, maka bisa dipastikan nilai N
pasti lebih besar dari M. Jadi kalau M-nya lebih besar, misalnya 4, M-nya 3, itu pasti nanti hasilnya tak terhingga. Lebih jelas nanti kita bahas di contoh soal anak-anak ya. Sedangkan untuk limit fungsi bentuk tak terhingga, min tak terhingga, misalnya contoh demikian ya. R sama dengan tak terhingga jika A lebih besar dari P. R sama dengan 0 jika A sama dengan P. Ya. Dan R sama tak terhingga, min tak terhingga jika A lebih kecil dari P. Nah, tulisan demikian ini, R sama dengan tak terhingga jika A lebih besar dari P. Astagfirullah, ini ya. R sama dengan P min Q per 2 akar A jika A sama dengan P. Ini diperoleh dari soal tadi, Mas ya, soal akar AI kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R untuk limit X tak terhingga ya. Ini kalau dikalikan dengan sekawannya, maka R akan menghasilkan B min Q per 2 akar A jika untuk A sama dengan P. Maaf, A sama dengan P ya. Jadi konstanta yang awal maka kuadrat ya. Dan R sama dengan min tak terhingga jika A lebih kecil dari P. Apa contoh soal? Misalnya soal demikian. Limit X dari X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 4X dibagi 2X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Untuk X mendekati 0. Karena aku semuanya ya, ini kalau X kita masukkan 0, 0 pangkat 4 min 3 kali 0 pangkat 2 plus 4 kali 0 dibagi 2 kali 0 pangkat 3 min 0 pangkat 2 min 2 kali 0, hasilnya adalah 0 per 0 itu kan ya. Jadi nggak tentu. Itulah sehingga untuk jawab soal ini ya, masing-masing dari ini ya tadi ya hasilnya 0 per 0 ya. Ini nggak tentu ya. Jika 0 didistribusikan menghasilkan tak terhingga, artinya bukan solusi ya, nggak tentu. Sehingga soal diselesaikan dengan cara faktorisasi. Jadi demikian ya. X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 4X kita jadikan X dikalikan X pangkat 3 min 3X plus 4. Ya, secara distribusi nilai tersebut sama dengan pembilang pada soal itu ya. Kalau kita distribusikan ya, ikan menjadi X kali X pangkat 3 sama X pangkat 4, X kali min 3X sama min 3X kuadrat, A dikalikan 4 sama, maaf, X dikalikan 4 sama dengan 4X. Demikian juga yang penyebutnya ya. Penyebutnya juga 2X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Kita uraikan menjadi X kalikan 2X pangkat 2 min X min 2. Kalau dikalikan saat distribusi ya. Ya, ini X kalikan 2X kuadrat sama dengan 2X pangkat 3, X min X sama dengan X kuadrat, X kali min 2 sama dengan 2X. Lantas pada pembilang ada X, pada penyebut ada X, itu kita masing-masing kita bagi dengan X sehingga akan sama dengan 1. Sehingga soal tersebut di atas bisa diganti menjadi X pangkat 3 min 3X plus 4 dibagi 2X kuadrat min 4 min 2.
Kalau X kita masukkan sama dengan 0, jadi 0 pangkat 3 min 3 kali 0 plus 4, 2 kali 0 pangkat 2 min 0 min 2, maka hasilnya adalah 0 min 0 plus 4 dibagi 0 min 0 min 2 menjadi 4 min 2 atau sama dengan min 2 ya. Soal 5. Mana kalau begini? X sama dengan 2. Kalau kita masukkan ya, 2 pangkat 2 min 4. 2 pangkat 2 plus 2 min 6 ini akan menghasilkan, ya ini ya bisa dilihat. Ini kalau maaf ya, tadi kalau dimasukkan akan menjadi 4 min 4 sama dengan 0. 4 ditambah 4 min 6 sama dengan 0 ya. Jadi kalau X-nya kita masukkan, X mendekati 2, 2 kita masukkan ke dalam persamaan soal itu ya. X kuadrat menjadi 2 kuadrat min 4 sama dengan 0. X kuadrat plus X min 6 itu bisa kita masukkan sama dengan 2 kuadrat plus 2. 4 tambah 2, 6 min 6 sama dengan 0. Maka menjadi bentuk gak tentu kan ya. Nah, lantas untuk itu maka bentuk limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2. Sedangkan penyebutnya X kuadrat plus X min 6 bisa kita faktorisasi menjadi X min 2 dikalikan X plus 3. Masing-masing bentuk persamaan pembilang dan penyebutnya mengandung X min 2. Kalau X min 2 pada pembilang kita bagi X min 2, penyebut juga kita bagi X min 2, maka soal berikutnya akan menjadi limit X mendekati 0 untuk X plus 2 per X plus 3. X kita masukkan sama dengan 2 itu ya. Jadi limit X mendekati 2, X-nya kita masukkan 2 plus 2 sama dengan 4. Penyebut 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, berikutnya soal 6 ya. Gimana kalau begini? X mendekati tak terhingga untuk limit 4x kuadrat plus 3x min 6 dibagi 2x kuadrat min 4x 8x min 1. Kalau X-nya kita masukkan tak terhingga akan menjadi 4 tak terhingga kuadrat ditambah 3 kali tak terhingga min 6 dibagi 2 kali tak terhingga kuadrat min 8 tak terhingga min 1. Ini bentuknya akan menjadi bentuk tak terhingga per tak terhingga. Itulah ya. Kalau bentuknya tak terhingga kan nggak tentu ya. Ini masing-masing dari pembilang dan penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu variabel X pangkat 2 ya. 4 X kuadrat bagi X kuadrat 3X per X kuadrat min 6 per X kuadrat. Penyebut juga betul pula kita bagi X kuadrat 2X kuadrat per X kuadrat min 8X per X kuadrat plus 10X kuadrat, sehingga bentuk sederhananya menjadi 4 ditambah 3 per X min 6 per X kuadrat dibagi 2 min 8 per X plus 10 per X kuadrat. Kalau masing-masing X ya, tadi kita masukkan tak terhingga, jadi 4 plus 3 per tak terhingga min 6 per tak terhingga kuadrat 2 min 8 per tak terhingga plus 10 per tak terhingga kuadrat. Bilangan konstanta yang dibagi tak terhingga nilainya adalah 0, sehingga menjadi 4 ditambah 0 min 0 per 2 min 0 plus 0, hasil akhirnya sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Sekarang bagaimana kalau soalnya, sorry ya, masih lanjut. Bagaimana kalau soal tadi kita upayakan
dibagi pangkat tertinggi ya. Tadi pada bahasan sebelumnya ada rumus demikian ya. Ini sama dengan P per Q. P-nya berapa? 4. Kenapa? Karena variabelnya tertinggi yaitu E kuadrat. Kemudian Q-nya 2, karena juga punya pangkat tertinggi yaitu kuadrat. Sehingga kita ambil sama dengan 4/2 sama dengan 2. Sama ya hasilnya dengan pembahasan yang pertama. Ini yang tadi di atas sudah kami sampaikan, dibagi dengan pangkat yang variabel yang pangkatnya tertinggi ya. Nah, nomor 7 akar ya. Ini kalau secara rinci bisa diuraikan dengan dikalikan sekawannya. Namun pada halaman 17 tadi insya Allah ya ada sudah rumusnya. Ya, ada rumusnya begini. Jika R ya merupakan bilangan positif atau negatif, maka dirumuskan B min Q per 2 akar A ya tadi ya. B-nya nilainya min 2, Q-nya 2 dibagi 2, akar A-nya sama dengan 4, hasilnya sama dengan min 4 per 2 kali 2 sama dengan min 1 ya. Anakku semuanya ya, untuk masalah ini kalau kamu masih belum jelas ya tentang rumus ini, nanti insya Allah pada luring ya kita bahas kembali ya bahwa rumus ini hasilnya dari soal dikalikan sekawannya ya. Kita lanjut soal 8 ya. Gimana kalau soalnya demikian? Limit dapat X min 2 kuadrat per 4X plus 1 kuadrat untuk X mendekati terhingga. Jawabannya ini ya. Kita bahas hasilnya. 8X min 2 kuadrat kita uraikan jadi 4X kuadrat. Lantas 2 kali min 2 kali 8 sama dengan min 32X min 2 kuadrat sama dengan 4. 4X min 1 kuadrat kita uraikan jadi 4X kuadrat sama dengan 16X kuadrat. 2 dikalikan min 1 kali 4 sama dengan, artinya itu min 8X gitu ya. Terus min 1 kuadrat sama dengan 1 ya, karena di sini limitnya X terhingga, kita ambil pangkat variabelnya yang tertinggi berapa? Oh, X kuadrat. Kan di sana X kuadrat, pembilang ada 64X kuadrat, kita ambil 64. Penyebut ada 16X kuadrat, kita ambil 16. 64 bagi 16 sama dengan 4 ya. Ini cara cepatnya ya begitu. Soal 9. Soalnya demikian ya. Limit X mendekati 0 untuk X kuadrat min X dibagi X kuadrat plus 2X. Ya. Soal tersebut untuk X kuadrat min X kita jadikan X kalikan X min 1, X kuadrat plus 2X kita jadikan X kali X plus 2. Maksudnya kalau itu kita kalikan secara distribusi ya, X kali X sama dengan X kuadrat, X kali min 1 sama dengan min X, X kali X sama dengan X kuadrat plus X kali 2 sama dengan 2X. Sehingga jika pembilang dan penyebut yang nilainya sama X dibagi dengan X sama dengan 1, sehingga soal tersebut bisa disederhanakan menjadi limit X mendekati 0 untuk X min 1 per X plus 2. X kita masukkan sama dengan 0, hasilnya sama dengan min 1 per 2. Ya, seperti itu ya. Sama dengan min setengah ya. Masa soal tadi ya.
Kelas 10. Ini soalnya semacam itu. Ingat anak-anak ya, bentuk X ada terhingga ya. Cara cepat bisa ini kita ambil. Pangkat tertinggi berapa? 4. Pada pembilang 2, pada menyebut 4 ya ini ya. Ini langsung kita jawab, langsung misalnya ya. Ya. Sama dengan 0/3, jadi sama dengan 0. Ya. Jawaban pilihan ya. Jadi dalam pembahasan pangkat tertinggi di atas adalah astagfirullah ya. Tertinggi di atas 3 ya. Artinya 4 kan tuh ya. Pangkat tertinggi di bawah 4. Ya. Karena nilai N lebih kecil dari M, maksudnya variabel pembilang ya, hanya 2, variabel penyebut tertinggi adalah 4. Maka di sini hasilnya sama dengan 0. Ya, ini masuk rumus ini ya. Tapi kalau misalnya kita perlu uraikan ya, dari mana 0 itu, ya bisa nanti saya pada teluring ya, kita bahas bersama-sama. Jelas? Gimana kalau soalnya demikian? Untuk X mendekati min 4. Kalau dimasukkan ya ini ya. X-nya min 4. 2 kali min 4 kuadrat ditambah 5 kali min 4 itu hasilnya adalah sama dengan 0. 3 kali min 4 kuadrat dikurangi 13 kali min 4 dikurangi lagi min 4 juga sama dengan 0. Ini bentuk 0/0 ya. Tak tentu, maka yang nanti jawabannya pembahasannya adalah dia persamaan pada pembilang kita faktorkan, itu pula penyebutnya. Di sana tampak ya, ternyata pembilang dan penyebut masing-masing mempunyai nilai X plus 4. Jika pembilang dan penyebut kita bagi X plus 4, maka soalnya bisa disederhanakan menjadi limit X mendekati min 4 tinggal 2X min 3 per 3X min 1. Kalau X kita masukkan min 4, nah 2 kali min 4 min 3, 3 kali min 4 min 1, hasil akhir sama dengan min 11 per min 13 sama dengan 11 per 13. Soal 12 sama ya ini ya. Ini alternatif jawabannya. Pembahasannya pangkat di atas, maksudnya pangkat pembilang ya, 2x kuadrat. Pangkat tertingginya kan 2. Penyebutnya 4x kuadrat, sama ya. Itulah sehingga maka bisa kita langsung ambil pembilangnya 2, penyebutnya 4 sama dengan setengah. Nah, berikutnya soalnya nanti insya Allah pada teluring. Pengertian limit sendiri itu apa? Ya, nanti insya Allah bisa kita jawab dari soal ini. Itulah sehingga tugas untuk anakku semuanya ini ya. Tugas sebagai bekal untuk luring. Nanti coba ya. Isilah kolom fungsi X yang kosong. Jika diketahui fungsi X sampai dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, jika X-nya 0, setiap X kita ganti 0 ya. 0 kuadrat min 4 sama dengan min 4. Untuk yang penyebut 0 min 2 sama min 2. Min 4 bagi min 2 sama dengan 2. Jika X-nya kita masukkan 1, maka 1 kuadrat 1 min 4 sama dengan min 3. Untuk penyebut kita masukkan 1 ya X-nya. 1 min 2 sama min 1. Min 3 bagi min 1 sama dengan 3. Nah sekarang coba nanti bisa kamu gunakan kalkulator ya. Bagaimana kalau X-nya kita masukkan 1,5? Bagaimana kalau kita masukkan 1,9? Bagaimana kalau kita masukkan 1,99 dan seterusnya sampai 1,99999. Hasilnya berapa?
Itu pula ya, jika X-nya kita masukkan 3, maka X kuadrat menjadi 3 kuadrat min 4. 9 min 4 sama dengan 5. Lantas penyebutnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 5 bagi 1 sama dengan 5. Nah, itu pula jika X-nya kita masukkan 2,9, maka hasilnya 4,9 dan seterusnya. Ya, kalau X-nya kita masukkan 2,5 bagaimana? Kita masukkan 2,1, hasilnya berapa? Jika kita masukkan 2,01, hasilnya berapa? Dan seterusnya. Jika X kita masukkan 2,00000000 terus ya 1, hasilnya berapa? Jadi dari sini nanti bisa kita ambil kesimpulan, ternyata pengertian mendekati itu semacam itu. Baiklah anak semuanya ya, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Jika nanti kalian nggak mengerti, insya Allah kita ketemu pada tuh luring ya. Bahasa lagi apa yang belum kamu mengerti, sehingga kamu tidak paham, baru nanti Bapak beri tugas untuk dikerjakan. Demikian semuanya ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.